Shalom, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Herminja Natalia Kondokamok SPD, guru IPA di SMP Negeri 1 Gome, Kabupaten Puncak, yang saat ini menjabat sebagai PLT Kepala SMP Negeri 1 Gome. Saya merupakan salah satu peserta apresiasi GTK Guru Dedikatif. Saya akan menampilkan praktik baik saya dengan judul Panggilan Hati di Puncak Kartens, Kisah Guru Penggerak di Daerah Pedalaman Papua. Selamat menyaksikan. Terima kasih. SMP Negeri 1 Gome merupakan salah satu sekolah menengah pertama yang ada di pinggiran kota Ilaga, tepatnya di distrik Gome, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Daerah ini masuk dalam kategori daerah sangat tertinggal dengan kondisi keamanan yang kurang kondusif atau termasuk daerah konflik. Secara geografis, Kabupaten Puncak merupakan daerah tertinggi di Indonesia yang terletak pada ketinggian yang bervariasi antara 1.500 sampai 4.000 meter di atas permukaan laut, sehingga membuat suhu udara di daerah ini sangat dingin. Daerah ini hanya dapat dijangkau dengan jalur udara dari kota Timika atau Nabire. Pada tahun 2015, saya dan teman-teman guru penggerak daerah terpencil Kabupaten Puncak menginjakkan kaki di kota Ilaga. Kami adalah guru-guru muda yang mempunyai semangat yang tinggi yang direkrut dari seluruh Indonesia melalui Pokja Papua UGM yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Puncak Provinsi Papua saat itu. Sebagai guru di daerah terpencil dan rawan konflik, saya memiliki komitmen yang tinggi untuk mengajar dan mendidik generasi penerus dengan penuh dedikasi dan semangat yang tinggi. Selama menjadi guru, saya selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi murid-murid saya di sekolah. Selain berupaya menjadi guru yang memotivasi siswa, saya juga mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif, serta memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan siswa. Denite Wonda sekolah untuk apa? Sekolah untuk apa? Aduh, mana siapa? Perlin Pogoya Kawaken. Tahu Tabuni, Genda. Oke, Perlin sekolah untuk apa? Seperti apa? Apa yang Perlin tahu tentang masa depan? Memang kita tujuan sekolah di sini kasih WOW. Kasih W, kasih W, kasih W. Wow. Ulang satu kali lagi. Kasih WOW. Kasih W, kasih W, kasih W. Wow. Tepuk tangan. Sebagai guru di daerah konflik, banyak tantangan yang kami hadapi, dimulai dari sering terjadi kontak senjata maupun lingkungan sosial budaya masyarakat. Selain itu juga salah satu faktor anak-anak yang belum bisa membaca pada saat sudah duduk di bangku SMP. Tantangan-tantangan yang kami hadapi ini tidak membuat saya putus asa, tetapi saya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi siswa-siswa saya di sekolah. Ini 8 lek, 3 tambah 6. Ulang, tulis. Ini 9 tapi kau salah tulis. Tulis 9 baik-baik, 9 tuh balik begini. Tulis dulu. Siapa yang pakai kertas, siapa yang pakai buku? Ini buku siapa punya? Hah? Arlikar punya?
Kalau tidak tempel pupuk gini supaya ada nilai. Kemudian dari endodermis ini dia ke silem akar. Nanti dari silem akar dia ke silem batang, kemudian dia naik ke silem daun. Nah, ini lihat. Proses pengangkutan air itu begini. Kisah mengajar di daerah ini memberikan saya pelajaran yang sangat berharga. Dari awal saya sadar bahwa keputusan untuk mengajar di daerah terpencil dan rawan konflik ini bukanlah keputusan yang mudah, karena di daerah konflik kapan saja nyawa bisa melayang. Tidak ada orang yang bisa menjamin keselamatan kita. Namun melalui setiap tantangan yang saya hadapi, saya belajar bahwa dedikasi sebagai seorang guru bukan hanya tentang memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan hati dan semangat kepada siswa-siswa saya. Dalam setiap keputusan yang saya ambil, setiap pagi dengan melawan suhu udara yang begitu dingin, melawan rasa takut dan khawatir dengan situasi keamanan yang tidak kondusif, mengajarkan saya betapa pentingnya ketekunan dalam menghadapi tugas mulia ini. Dalam refleksi pribadi, saya menyadari bahwa tantangan yang saya hadapi telah membentuk saya menjadi pribadi yang lebih bersyukur atas setiap kesempatan yang diberikan. Saya belajar untuk menghargai setiap momen, setiap interaksi dengan siswa, dan setiap perkembangan yang mereka tunjukkan. Saya merasa bahwa ini merupakan panggilan hidup saya untuk melayani di daerah ini. Setiap anak berhak menerima pendidikan terlepas dari mana mereka tinggal. Tidak boleh ada anak terhambat menerima pendidikan hanya karena faktor geografis, keamanan, dan sosial masyarakat. Pada akhirnya saya percaya bahwa setiap langkah yang saya ambil adalah wujud nyata dari dedikasi tanpa batas. Dedikasi yang saya berikan kepada siswa-siswa ini tidak akan pernah pudar dan akan abadi, seabadi salju di puncak Kartens. Saya yakin bahwa melalui pendidikan, mereka akan dapat meraih mimpi-mimpi mereka dan menjadi generasi Papua yang lebih baik di masa depan. Inilah yang membuat semua perjuangan ini begitu berharga. Dedikasi adalah panggilan untuk melayani dan menjadi filosofi hidup saya yang saya pegang teguh setiap hari. Saya selalu berusaha untuk membangun hubungan yang kuat dengan rekan-rekan guru, bukan hanya di sekolah saya saja, tetapi juga di sekolah. Dengan usaha dan kerja keras, saya melihat ada perubahan yang signifikan bagi siswa-siswa saya. Mereka mulai serius dalam belajar, dan saya melihat perkembangan yang cukup baik dari prestasi belajar mereka. Ana dan Lison bu perasaan ketika hari ini ibu guru kita belajar seperti begini. Ibu guru kita belajar seperti begini. Hah? Senang? Ya, terus apa lagi bicara besar? Kenapa senang?